jangan hukum orang yang belum pasti bersalah, terbukti bersalah. Caranya adalah, satu-satunya adalah, pastikan dulu bakal diampuni. Minta Jessica ajukan gerasi. Saya sarankan, ajuin aja tuh Hotman Paris suruh teriak-teriak di TV. Langkah baiknya putusan yang sudah diambil itu bisa dibuka kembali dan diuji kembali. Akun resmi media sosial Presiden Joko Widodo sudah beberapa hari ini diserbu netizen yang membanjiri laman komentar dengan hashtag Justice for Jessica. Itu tampak dari berbagai unggahan Presiden Jokowi, baik kunjungan kerja maupun kegiatan lainnya yang diramaikan dengan komentar netizen yang menyuarakan keadilan untuk terdakwa Jessica Wongso. Sejumlah netizen yang menganggap adanya kejanggalan atas vonis yang diterima Jessica dalam kasus kopi sianida menyuarakan satu keinginan, yakni agar kasus Jessica dibuka kembali, agar keadilan dapat ditegakkan. Hanya dengan cara itu kasus kopi sianida menjadi terang benderang. Dan berikut komentar netizen yang menyerbu akun resmi Presiden Jokowi. Assalamualaikum Bapak Jokowi. Kepada siapa lagi kita sebagai rakyat meminta bantuan kalau bukan ke pemimpin negara? Tolonglah Pak, dengan sangat bantulah atau angkatlah kembali kasus Jessica Kumala Wongso, karena kami yakin dia tidak bersalah. Jika masih tidak ada keadilan untuk Jessica, apa perlu masyarakat Indonesia yang bersimpati terhadap kasus ini patungan untuk membeli sebuah keadilan di negeri ini? Bahkan, unggahan Presiden Jokowi 5 hari yang lalu juga sudah diramaikan komentar dari netizen yang menginginkan agar Presiden dapat menegakkan keadilan. Dan berikut komentar netizen. Tolong Pak, keadilan ditegakkan. Banyak kejanggalan yang terjadi di kasus Jessica. Pak Jokowi orang hebat, pasti bisa Pak Jokowi menolong. Ramainya netizen yang bersimpati terhadap Jessica sepertinya tidak lepas dari usulan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang sebelumnya menyuarakan agar pihak keluarga Jessica mengajukan gerasi kepada Presiden. Tidak itu saja, Hotman juga mendorong netizen untuk bersuara membuat opini agar mendapat perhatian dari Presiden Jokowi untuk melihat kembali kasus Jessica. Bagaimana caranya menyelamatkan Jessica yang divonis bersalah atas sesuatu perbuatan yang belum pasti bersalah, karena sudah tingkat putusannya sudah PK, sudah tidak bisa dirubah lagi. Putusannya sudah yang tertinggi, sudah tidak bisa lagi dirubah. Caranya adalah, kalau memang pimpinan negeri ini sependapat dengan saya bahwa jangan hukum orang yang belum pasti bersalah, terbukti bersalah. Caranya adalah, satu-satunya adalah, pastikan dulu bakal diampuni. Minta Jessica ajukan gerasi ke Presiden. Tapi satu-satunya jalan untuk membebaskan dia, proses hukum hanya ada itu. Sudah tidak ada PK di atas PK. PK tidak bisa 2 kali. Maka satu-satunya jalan hanya dengan gerasi dari Presiden. Tapi tentu dengan catatan, gerasi hanya diajukan kalau sudah ada komitmen sebelumnya bahwa Presiden RI akan mengabulkan gerasi dari Jessica kopi sianida tersebut. Coba aja iseng minta gerasi sama dia. Dia paling benci nih. Kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga suratin Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. Jadi kalau Anda memang mau Jessica bebas, rame-rame lah memohon ke Presiden atau chat atau tag Instagramnya Presiden dan Istana. Cepat Anda duduk rame-rame memohon ke Presiden, kirim surat, WA, chatting dan sebagainya. Saya sarankan, ajuin aja tuh Hotman Paris suruh teriak-teriak di TV. Langkah baiknya putusan yang sudah diambil itu bisa dibuka kembali dan diuji kembali, dan itu yang harus ditempuh
upaya hukum luar biasa, sehingga yang namanya yang dituduhkan kalau memang betul-betul tidak bisa dibuktikan, ya harus dilepaskan. Nggak mungkin, Om jamin itu. Bahwa sebetulnya apakah memang ada peluang dari si Jessica untuk dikurangi atau direview putusan berkekuatan hukum tetapnya. Kalau menurut saya pribadi, sampai saat ini saya masih kontra dengan putusannya. Buntut viralnya film dokumenter Ice Cold hingga menuai reaksi beragam dari netizen, siapa sangka turut menyeret beberapa nama publik figur. Setelah sebelumnya, Wirang Birawa yang membeberkan hasil penerawangan firasatnya yang tidak dinyana mendapat hujatan di akun media sosial pribadinya. Kini, giliran akun media sosial artis senior Krishna Mukti yang mendapat serangan dari netizen. Apa yang dialami Krishna Mukti lantaran namanya yang sekilas sama dengan Krishna Murti yang merupakan seorang polisi yang mempunyai andil besar dalam kasus kopi sianida yang berhasil menyeret Jessica ke pengadilan hingga akhirnya divonis 20 tahun penjara pada 2016 silam. Maka seperti inilah kepanikan aktor Krishna Mukti usai dirinya mendapat banyak hashtag hingga pesan pribadi dari para pendukung Jessica Wongso. Ya karena ini ya, jadi ini kan kasus kopi sianida Jessica Mirna ini sudah beberapa tahun yang lalu gitu loh. Dan gue juga nggak nyangka kalau kasus ini ternyata naik lagi, di-up lagi, terekspos lagi. Dan banyak yang mention nama gue di media sosial, yang nge-tag, yang mention, yang nyebut-nyebut, ya apalah pokoknya istilahnya gitu. Seolah-olah gue itu seperti terlibat di kasus tersebut. Karena memang gue nggak ngerasa gue terlibat, gue jadi bingung kenapa gue banyak dijulitin orang nih. Nah lo Om Krishna ntar begitu lo, nah lo Bang Krishna nanti begini lo, begitu, begini, apaan sih gitu kan. Ya, setelah gue cari-cari penyebabnya, oh ternyata karena nama gue hampir sama ya, bersama. Nama gue kan Krishna Mukti, Muktinya pakai K ya. Kalau yang bapak polisi yang tersangkut dengan kasus ini, itu kan KM juga, itu loh. Cuman beliau pakai R, itu loh. Nah, jadi banyak orang yang nggak paham, yang nggak bisa membedakan antara beliau dengan gue, gitu loh. Gitu. Puluhan ribu. Gue udah gak sempet baca deh. Yang awal-awal doang aja tuh, yang awal-awal dan yang bener-bener kayaknya menuduh seolah-olah gue yang melakukan itu gitu loh. Jadi bahasanya tuh pakai anda gitu kan. Anda harus begini, Anda harus mempertanggungjawabkan, Anda harus bla 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 gitu. Nah, serem juga dong, udah pakai anda artinya kan serius gitu. Kalau yang lain-lain mungkin banyak juga yang ledek gitu, yang sekedar bercanda, Om, Bang, Mas gitu, masih oke lah gitu. Kalau sudah anda ini kan artinya dia serius. Dia pikir gua ini, Krishna Mukti aktor ini adalah beliau gitu, KM yang satu lagi gitu loh, ya polisi. Jadi ya salah orang sih, salah kaprah gitu. Jadi gue keseret-seret deh, walaupun sebetulnya nggak sengaja gitu. Panik karena kan gue paling takut ya terlibat dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum gitu loh. Karena gue udah pernah terlibat dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan gitu loh. Apalagi dengan masalah yang sangat berat, menghilangkan nyawa orang. Dan gue merasa gue tidak terlibat sama sekali, nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Kok bisa gue keseret-seret masalah ini? Otomatis gue kaget lah. Dan karena itu yang mention bukan cuma 1-2, artinya ribuan orang gitu. Terus gue mikir-mikir, gitu ya, gue salah ya, gitu kan. Gue takut juga ya, mungkin gue pernah komen di saat kejadiannya dulu gitu kan. Kejadiannya dulu, gue pernah komen di sosial media. Terus karena komen itu gue jadi terlibat, gue kan takut juga seperti itu gitu loh, karena komen yang salah. Tapi setelah gue pikir-pikir, oh duduk masalahnya adalah cuman karena namanya yang hampir sama gitu, yang nggak pernah tahu siapa Krishna Mukti aktor ini gitu, seolah-olah menuduh bahwa gue lah pelakunya
gitu. Jadi kasihan juga sih sama diri gue gitu, artinya gue yang jadi ketuduh sama orang-orang yang nggak paham siapa gue, yang nggak kenal siapa gue. Tapi kalau orang-orang yang usianya udah 30 tahun ke atas pada ketawa semua di DM itu gitu, di komentar-komentar di sosmed gue tuh pada ketawa, woi salah orang gitu, salah server dan sebagainya. Keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara pada Jessica kini menuai pro dan kontra, terutama di media sosial. Namun, terlepas dari kegaduhan tersebut, tidak bisa dipungkiri tampilnya Edi Darmawan sebagai salah satu narasumber dalam film dokumenter Ice Cold tidak seperti yang diharapkan. Bagaimana tidak, usai film Ice Cold diputar, sosok Edi Darmawan justru mendapat citra negatif. Dan hal itu pula yang harus ditanggung keluarganya. Tidak itu saja, ayah mendiang Mirna Salihin itu juga mulai tersudutkan. Dan kini Edi Darmawan belakangan muncul di berbagai layar kaca untuk memprotes film Ice Cold yang menurutnya tidak sesuai dengan cerita yang sebenarnya. Lantas, seperti apa luapan kekecewaan yang ditunjukkan Edi Darmawan? Benarkah dalam waktu dekat ini ayah mendiang Mirna itu akan menuntut pihak Netflix karena merasa dirugikan sebagai narasumber dalam film tersebut? Iya, Om udah rencana. Sandy juga anak Om dari Jerman udah pakai lawyer mau sue dia semacam kerugian begitu. Jadi si bule-bule ini avanturir bikin film amatiran begitu dijual, dapat royalti. Makanya kalian dibodoh-bodohin. Mohon izin deh Om, lupain aja itu Netflix udah, jangan langganan lagi hanya karena mau lihat Jessica Ice Cold itu dibohongin. Itu juga Om yang bikin itu, dia punya title Ice Cold Murder itu, darah dingin. Jadi udahlah ya, Om bilang nih sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica. Sandy udah melakukan dari Jerman. Kalau Jerman jangan main-main loh. Lawyernya kalau dibilangin gue nggak bayar sekarang, nanti kalau dia bayar baru kita bayar misalnya gitu ya. Saya kan di Jerman lama, hampir 7 tahun, 6,8 bulan, 6 tahun 8 bulan di sekolah sana udah lulus S2 arsitek. Jadi kalau Jerman hukumnya benar-benar dijalanin. Om dendam tuh bener. Soalnya jadi kacau nih. Ngomong apa pertama, jadinya tuh film tidak sesuai dengan omongan dia, jadi begini. Ngomong sih manis-manis di awalnya, tapi ternyata jadi sampai netizen jadi dibohongin gitu, ikut-ikut kena tuh. Om ketipu, netizen juga kena nih dampaknya. Buang-buang duit, sewa-sewa, ngapain lihat cuma kasus ceritanya bohong-bohongan begitu. Kalau mau yang real dong, buka YouTube. Kasus cyanida, semua ada di situ. Sama, nggak jauh beda. Malah ada orang 2 yang ikut ngomong tuh, Napi Tupulu ke siapa itu. Itu siapa itu orangnya? Om nggak kenal itu. Ada 2 orang tuh yang terakhir tuh, itu ngomong tuh komentar. Itu orang siapa? Kok bisa komentar begitu? Lu siapa? Dari mana? Tapi kalau gara-gara Netflix yang nipu Om itu bisa jadi begini, Om juga kaget juga ini. Urusannya kok gede begini ya, akhirnya Om turun hari ini. Malah ada orang 2 yang ikut ngomong tuh, Napi Tupulu ke siapa itu. Itu siapa itu orangnya? Om nggak kenal itu. Ada 2 orang tuh yang terakhir tuh, itu ngomong tuh komentar. Itu orang siapa? Kok bisa komentar begitu? Lu siapa? Dari mana? Kita mau nuntut juga nggak tahu alamatnya di mana itu orang. Lapor polisi. Wah, ribet lagi lah. Udah diemin aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.